Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Teknik Otomasi. Bersama saya, Eri Setiadi. Jadi, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah dibaca dan dipahami. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk yang sudah memahami bahasa pemrograman lain. Saya Nara. Saya akan menjelaskan perintah dasar dari Python. Pertama, untuk membuka Python, kita harus tekan Windows plus R. Setelah itu, ketikkan cmd, tekan enter. Setelah terbuka, kita langsung ketikkan py untuk memanggil Python. Kita membuat program yang pertama yang paling sederhana, yaitu mengeprint satu kalimat. Caranya, kita akan menggunakan perintah print. Ketikkan print, lalu kurung buka, lalu ketik halo saya belajar Python. Setelah itu tutup dengan petik 2 dan kurung tutup. Setelah program itu selesai, kita enter. Baik, kalimat yang kita tuliskan di atas sudah muncul di bawah dari program yang kita buat. Yang kedua, Python juga dapat melakukan penjumlahan. Ada contoh seperti ini, misalnya 3 ditambah dengan 5 sama dengan menekan enter, maka hasilnya akan keluar dengan 8. Selanjutnya, perintah yang lainnya, ketikan kita dengan A sama dengan 90, dimana diartikan A sama dengan 90. Lalu program berikutnya, jika A lebih besar atau sama dengan 80, maka print ada lulus, lalu print selamat. Jika tidak, tab print dengan munculkan kata coba lagi. Terus setelah itu kita enter, terus enter sekali lagi, dan akan muncul kalimat ada lulus dan selamat. Itu artinya A benar atau A lebih dari 80. Saya Gustu akan membahas cara membuat struktur program menggunakan Notepad. Sebelumnya, kita perlu membuka Notepad dengan format .py dari cmd. Pertama-tama, buka cmd dengan menekan Windows R pada keyboard lalu ketikkan cmd. Setelah cmd terbuka, kita perlu mengubah direction-nya atau tempat kita menyimpan filenya dengan cara mengetikkan D+2 lalu mengetikkan cd spasi latih _ Python. Setelah mengubah direction-nya, ketikkan notepad spasi nama filenya .py. Misalnya struktur.py lalu tekan enter dan notepad akan terbuka. Setelah itu, membuat programnya pada Notepad. Membuat program struktur.py. Yang pertama-tama kita membuat keterangan program dengan menggunakan simbol kutip 2 sebanyak 3 kali di awal dan di akhir keterangan. Misalnya ketikkan keterangan ini. Setelah itu, membuat bagian inisialisasi modul yang diperlukan. Ketikkan import spasi SIS. Setelah itu, kita perlu mendeklarasikan variabel masukannya. Ketikkan
seperti ini. Setelah itu, mendeklarasikan fungsi penjumlahan. Ketikkan seperti ini. Kita perlu menambahkan tab pada bagian isi dari fungsi penjumlahannya dan ketikkan seperti ini. Setelah itu, kita juga perlu mendeklarasikan bagian utama dari programnya. Lalu cek kembali program yang sudah dibuat dan pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan program agar programnya dapat berjalan. Setelah itu, membuat perintah untuk menjalankan program utama. Caranya mengetikkan main, kurung buka, kurung tutup. Setelah itu, menyimpan program dengan cara menekan Ctrl plus S pada keyboard. Setelah itu, kembali ke CMD dan ketikkan nama filenya, yaitu struktur.py. Lalu masukkan angkanya. Saya Giri akan membahas contoh program yang kedua, yaitu cara membuat program luas lingkaran. Caranya sama seperti program yang pertama, yaitu dengan cara membuat filenya melalui CMD dengan mengetikkan notepad spasi nama filenya .py. Misalnya luas lingkaran.py. Lalu tekan enter dan buat programnya. Langkah yang pertama yaitu membuat keterangan program dengan menggunakan simbol kutip 2 sebanyak 3 kali pada awal dan di akhir keterangan. Misalnya ketikkan keterangan seperti berikut. Setelah itu, membuat bagian inisialisasi modul yang diperlukan. Ketikkan import spasi SYS. Setelah itu, kita perlu mendeklarasikan variabel masukannya. Ketikkan seperti berikut. Setelah itu, mendeklarasikan fungsi luas. Ketikkan seperti berikut. Kita perlu menambahkan tab pada bagian isi dari fungsi penjumlahannya dan ketikkan seperti berikut. Setelah itu, kita juga perlu mendeklarasikan bagian utama dari programnya. Ketikkan seperti berikut. Pada program utama ini, kita perlu memanggil fungsi jumlah. Caranya hanya dengan mengetikkan fungsi jumlah yang sudah kita ketikkan tadi. Lalu, cek kembali program yang sudah dibuat dan pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan program agar programnya dapat berjalan.
Setelah itu, membuat perintah untuk menjalankan program utamanya. Caranya dengan mengetikkan main, kurung buka, kurung tutup. Setelah itu, menyimpan programnya dengan cara menekan Ctrl+S pada keyboard. Setelah itu, kembali ke CMD dan ketikkan nama filenya, yaitu luaslingkaran.py. Lalu, masukkan angkanya. Saya Rahayu akan memberikan kesimpulannya. Jadi dari pemaparan teman-teman saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah digunakan dan dipelajari baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman ini dapat berjalan pada berbagai sistem operasi baik itu Windows, Linux, ataupun Mac OS. Kemudian program ini secara visual untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya dan data-datanya yang dihasilkan juga valid sehingga dapat digunakan sebagai alat hitung perancangan. Terima kasih. Oke teman-teman semua, sampai bertemu lagi buat kalian yang ingin belajar lagi Python. Sampai jumpa di kelas teknik otomasi.